Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis salasu, ya betul ini. Hadis salasu fardu ainin fa'rifan. Yang Arab 24. Hadis salasu fardu ainin fa'rifan. Adapun ini ilmu yang tiga, fardu ainin, yaitu hukumnya fardu ain. Fa'rifan, maka ketahuilah olehmu. Wa'mal biha, dan amalkan olehmu dengan ilmu yang tiga ini. Tahsul najatun, niscaya hasil oleh keselamatan. Wa'tila, dan keluhuran derajat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, minta izin, minta reto, cukup telat perjalanan kajian malam hari ini, tapi alhamdulillah wa syukurillah, kesabaran Bapak dan Ibu moga menjadi sebab Allah angkat ini wabah, dan Allah beri kita semua keberlimpahan kesehatan zahir dan batin kita, amin ya rabbal alamin. Satu di antara wasiat para wali-waliullah bagi mereka yang ingin hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat adalah menuntut ilmu yang manfaat. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa ilmu yang manfaat adalah ilmu kita harus pelajari tentang ibadah, supaya kita ibadahnya benar, disebut ilmu fikih. Kedua, ilmu meluruskan keyakinan, supaya keyakinan kita benar. Tidak ada makhluk yang punya kuasa apapun dia, termasuk wabah corona yang merebak ini. Dia makhluk kayak kita. Dia tidak punya kudrat, enggak punya iradah. Yang punya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ilmu membersihkan hati, disebut ilmu tasawuf. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf. Di dalam hadis yang sangat panjang, Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslimnya dari sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar ini patut menjadi teladan kita. Mantan preman kelas kakap, insaf, Islam, dan besar. Dan memang Islam tidak pernah memandang orang masa lalunya. Kita mungkin dulunya mabok, kita mungkin dulunya bengal, Islam tak pandang itu. Asal kita serius pengen balik sama Allah, maka Umar salah satu contoh. Jangan takut buat kita untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Umar pernah minum, Umar pernah bunuh anak sendiri perempuan, tapi balik kepada Islam, mengikut Rasulullah, selamat. Bahkan ketinggian derajat Umar bukan saja ngalamin Rasulullah di Mekah, bukan saja ngalamin Rasulullah di Madinah, bareng sama Nabi, kubur
kuburannya tak jauh-jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Layak yang dulunya mantan preman dengan benar-benar mengikuti tuntunan agama, kuburannya ada di samping Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak perlu berkecil hati. Kita isi hari-hari kita dengan menuntut ilmu yang manfaat. Sayyidina Umar bilang, satu hari kami sedang berduduk-duduk, hadisnya panjang, bunyinya begini: bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi thumma qala ya Muhammad mal Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'tiya az-zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta ya Muhammad. Qala Umar fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquhu thumma qala ya Muhammad mal iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Faqala dhalika ar-rajul sadaqta ya Muhammad. Faqala Umar fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquhu thumma qala mal ihsan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al hadis ditulis, masih separuh lagi hadis ini. Tapi bawahnya yang ujung terakhirnya hadis itu dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Habis itu hadis habis itu. Singkatnya kata Sayyidina Umar bin Khattab, satu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaji, lagi begini nih ngaji bersama Rasulullah, para sahabat. Tiba-tiba ada orang datang, kata Sayyidina Umar, udah datangnya telat tapi ke depan. Dia datang, potongan orang ini sosok laki-laki, kata Sayyidina Umar, dengan potret. Diperhatiin betul nih orang datang oleh Sayyidina Umar. Dia bilang syadidu bayadi sya'ri, syadidu bayadi siyadi, syadidu sawadi sya'ri. Pakai bajunya putih nih orang, bersih putih, rambutnya rapi, dibetel rapi, pakai minyak yang mahal, bukan bekas ikan pedak, bukan. Ini saking udah nggak ada biaya, pedak juga jadi aja jadi keriting rambutnya. Ini rapi, rambutnya rapi, hitam, cakep, bajunya putih. Ini Sayyidina Umar cerita orang ngaji zaman dulu. Yang ngaji zaman dulu itu yang datang bajunya putih, rambutnya hitam, masih muda, masih gagah. Orang dulu. Kalau kita di masjid-masjid kebalik, bajunya hitam, rambutnya putih, udah tua-tua gitu. Dulu enggak,
Ini orang datang, tapi kata Sayyidina Umar, ini orang la yura alaihi atharus safar, enggak ada bekas perjalanan jauh. Kalau perjalanan jauh matanya merah, rambutnya acak-acakan. Kalau dia orang jauh, enggak ada tanda-tanda nih orang dari jauh. Pasti orang dekat, tandanya rapi. Tapi dikata orang dekat, wala ya'rifuhu minna ahad, kita kagak ada yang kenal nih orang. Siapa ini orang nih? Datang ujuk-ujuk, datangnya telat, perginya ke depan, lalu kemudian dia duduk dekat Rasulullah, lalu berhadapan. Ini namanya ngaji. Kalau ngaji itu bagus begini, namanya berhadapan. Rasulullah tuh begitu. Nih adab taklim nih, Umar nih cerita berhadapan. Lalu dia punya tangan ditempelin di tangan, di paha Nabi. Paha Nabi digini-giniin pahanya, kan berarti dekat banget nih orang sama Nabi. Dekat tandanya tangan dia ditepak-tepakin di Nabi. Cuman masalahnya kata Umar, saya kagak kenal nih orang. Kalau orang dekat mestinya kita kenal. Terus dia nanya sama Nabi, apa tuh Islam? Nabi jawab, rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ketika Nabi jawab begitu, jempolnya 2 ngacung, 100 begitu. Dia nanya, dia benerin. Umar heran, ini orang nanya apa ngetes? Ngapa dia nanya, dia benerin. Lalu dia nanya lagi, kalau iman apa iman? Nabi jelasin, rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan ada namanya takdir. Yang enak, rasa aman, yang kagak enak, ada wabah. Itu dari Allah. Imani itu, imani itu. Begitu kata dia, 100 begitu. Umar heran, mau diomelin depannya guru, enggak diomelin kelakuannya kayak begini. Dia nanya, kalau ihsan apa ihsan? Kata Nabi, ihsan itu kau mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, seakan-akan kau bisa memandang Allah. Kau musyahadah. Kalau belum bisa masuk kelas musyahadah, turun kau di maqam muraqabah. Itulah ihsan. Kalau belum bisa memandang Allah, yakini gerak-gerikmu dipandang Allah. Di akhir hadis ini, kemudian sesudah nanya macam-macam pertanyaan, ini orang pergi aja, ngaji belum kelar, pulang aja, pulang duluan. Begitu. Umar terus aja hatinya bertanya-tanya, pengen nanya sama Nabi, siapa itu yang nanya kayak begitu. Enggak ada kesempatan sampai 3 hari. Falabistu maliyan. Sesudah ada nih banyak pertanyaan, kami potong. Kemudian kata Umar, saya nggak ketemu sama Rasulullah, nggak ada kesempatan, pengen nanya hampir 3 hari. Sesudah 3 hari, lalu saya pengen nanya, keburu ditanya dulu sama Nabi. Nabi tahu gundahnya saya, langsung ditebak sama Nabi. Kata Nabi, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, tahu nggak ente yang tempo hari nanya-nanya tuh,
iman, Islam, ihsan segala macam tuh, tahu nggak? Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Aduh Rasul, saya nggak tahu. Itu dia, saya pengen tanya siapa itu orangnya yang nanya-nanya itu. Kata Nabi, Dzaka Jibril. Yang datang itu sebenarnya malaikat Jibril, ngerupa orang pedesaan yang tidak ngerti tata sopan. Karena panggilnya Nabi langsung mat begitu, kan kagak ada sopannya. Nama juga orang desa, sebagai pendidikan sama guru orang nanya macam-macam. Dulu Mu'alim Syafi'adhan ya rahimahullah rahmatul abrar pesan kepada kami, pokoknya Fahru kalau ada orang nanya jawab aja, jangan diomelin. Mau nanyanya bagaimana kayak? Kata saya, dijawabnya bagaimana kalau kagak bisa? Ya dijawab juga, saya nggak bisa. Ntar ditanyain sama yang lain. Karena kata Quran tuh malin, dan saya baru paham salah satu tafsir ayat ini, wa amsaila fala tanhar. Orang yang nanya tuh jangan diomeli, mau lakuannya gimana kayak dulu Nabi begitu. Tanya tuh iman, Islam, iman, ihsan. Itu metode pendidikan yang paling bagus, metode dua arah. Jangan ngaji kita orang jadi guru ditanya murid berisik amat, udah diem aja. Ini namanya bukan metode Rasulullah. Rasulullah tuh metode ngajinya tanya jawab, habis ngaji tanya, itu begitu. Dan itu Islam jadi hebat. Nanya, dia nanya. Cuman kata Nabi itu yang datang Jibril. Jadi malaikat itu kadang-kadang ngerupa manusia laki-laki ganteng. Sering miripnya malaikat Jibril itu kalau ketemu Nabi dengan sahabat Nabi namanya Dahya Al-Kalabi. Dahya Al-Kalabi itu sahabat Nabi paling gantengnya sahabat, kayak pemain film Bollywood India. Siapa itu namanya? Iya, Serokan. Kayak dia datang gitu. Itu yang cakep gitu, ganteng. Malaikat Jibril itu kalau datang ganteng, rambutnya gimbal gitu, malaikat. Kata Nabi, Dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang Jibril, dia ngajarin kamu tentang dinul Islam, ilmu pokok dalam Islam yang perlu dituntut oleh muslim. Pertama namanya Islam, perkembangannya disebut ilmu fikih. Kedua namanya iman, perkembangannya namanya ilmu tauhid. Ketiga ihsan, pada perkembangannya namanya ilmu akhlak, tasawuf. Itu udah dijabarin kemarin. Fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sebulan. Duduk kita di majelis ilmu jangan lepas dari 3 majelis ini nih, karena ini ilmu manfaat, lurus lempeng. Belajar fikih, belajar tauhid, dan belajar akhlak tasawuf. Kata kiai kita, hadis salasu fardu ainin. Yang 3 ini hukum belajarnya fardu ain. Muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya belajar ilmu tauhid buat benerin akidah dan keyakinan, belajar ilmu fikih buat benerin ibadah, belajar ilmu tasawuf biar benerin dan lempengin hati.
biar hati kita tuh kayak alif, lempeng, enggak belok-belok, enggak ragu di dalam menjalankan ajaran agama. Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, bagaimana kita bermuamalah dengan sesama hamba Allah, ini penting tasawuf. 3 ilmu ini nih, asal kita akalnya sehat, nih yang ngaji nih, akalnya sehat gak ini? Saya ngeri juga yang diem-diem nih. Akalnya sehat gak? Sehat. Udah 15 tahun belum? Oh belum wajib. Walaupun akalnya sehat, kalau belum 15 tahun belum wajib. Kalau udah 15 tahun ke atas wajib. Di mana ada majlis ilmu ngaji fikih, datang. Ganjarannya gede banget. Karena belajar ilmu wajib. Ada majelis taklim ngajinya tauhid, datang. Karena ganjarannya gede banget. Ada ilmu majelis taklim belajar ilmu akhlak tasawuf, datang. Selain 3 ilmu ini pelengkap bayan, balaghi, balaghah, badi, mantek, istiqoh. Ini pelengkap ilmu ini nih dalam hidup kita supaya kita benar. Kata kiai kita, fa'rifan, ketahuilah ilmu ini, pelajarilah oleh kita ilmu ini. Jangan enggak kita datangi majelisnya, udah kita pelajari, wa'mal biha, amalin dikit-dikit. Kita kudu beda orang yang udah ngaji sama orang yang belum ngaji. Waktu kita belum ngaji sama waktu kita udah ngaji kudu beda. Ada namanya ulet, ada namanya ular. Ulet sama ular. Ulet itu sesudah dia ngaji berubah jadi kupu-kupu. Ulet jijik, pas udah ngaji bagus. Ulet yang tadinya musuh, judes, pas udah ngaji luas. Ulet jadi kupu-kupu enak. Yang tadinya musuh petani menjadi teman akrab petani, penyerbukan. Ulet beda sama ular. Ular sebelum dia ngaji sama sudah ngaji sama, cuman bedanya pakai baju seragam baru. Ular nyelungsungi gitu, tapi namanya ular juga, berbisa juga, enggak bener juga. Maka kita udah ngaji nih, jangan kelakuannya lebih parah dari sebelum ngaji, kudu lebih bagus. Dan jangan kita kalah dengan air laut. Air laut itu asin, naik ke atas, turun jadi tawar. Itu air laut, benar nggak? Jadi yang tadinya kelakuannya kita asin, naik ke Masjid Istiqomah, turun pulang kudu tawar, menunjukkan insya, kudu begitu. Yang tadinya laut tuh butek tau nggak butek? Keruh, naik ke atas, turun jadi benih. Maka di majelis itu begitu. Yang tadinya pikirannya butek di rumah, naik ke Masjid Istiqomah, turun ke rumah jadi benih. Begitu. Jangan sampai berkeluar gitu masjid mumet lagi. Ini nggak benar ini. Namanya baterai lobet namanya. Jangan. Kita orang ngaji itu harus ada perubahan dengan kita sebelum ngaji. Kudu mantep dalam ibadah kepada Allah. Orang ngaji itu
Sehingga kalau kita amalin tuh ilmu, nanti kita selamat. Wa'mal biha tahsul najatun waqtila. Amalin ilmu yang 3 ini, kalaulah kita amalin ilmu yang 3 ini, belajar tauhid, belajar fiqih, belajar akhlak tasawuf, maka kita selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat. Maka kita tinggi derajat kita, derajat di dunia, derajat di kubur, derajat di akhirat. Karena itu saudara, kita orang ngaji ini keuntungannya banyak. Orang yang ngaji itu yang namanya bahla, Allah palingkan dari orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu. Nggak kena, bener lah. Itu udah janji agama. Kalau duduk di majelis ilmu, duduk majelis ilmu, sebab apa? Orang ampunan Allah banyak, rahmat Allah banyak. Kita duduk untuk ngebenerin ibadah sama Allah, muamalah sama Allah sama makhluk, untuk ngebenerin keyakinan. Allah jaga, semuanya punya Allah, bakal balik kepada Allah. Tenang dia. Kalau orang ngaji tenang. Ini nih nggak bisa diceritain keenakan dan ketenangan ngaji itu susah. Enggak kayak kita orang bujangan dah nanya bagaimana enaknya bersetubuh, itu susah didongenginnya. Kayak makan durian lain, kayak makan semangka lain. Bagaimana lu kudu nikah? Ngaji begitu. Enaknya ngaji itu kayak apa? Waduh, susah didongengin. Karena ini mah perjalanan batin, susah kita dongengnya. Jadi enggak berasa waktu itu penuh manfaat. Dan nanti di kubur, semua orang-orang yang ada di kubur tuh kalau ditanya, ente pengen balik ke dunia enggak? Iya pengen. Mau ngapain? Mau ngaji, tidak lebih. Yang dikubur-kubur tuh kalau ditanya, ente pengen ke dunia? Pengen. Ngapain? Mau ngaji. Sebab semua ibadah bergantung sama ilmu. Kalau nggak ada ilmunya susah. Mau ngorban, nggak ada ilmunya, ya nggak bisa. Mau ngorban mau bagaimana? Oh, nggak ada ilmunya. Begitu. Jadi apa saja butuh ilmu untuk ngadepi wabah begini. Kalau nggak ada ilmu kita stres. Ngadepin kayak begini bingung. Udah selamanya begini aja, kenempel juga dari sini kemari. Udah ngasih nasinya di pagar aja, kan waktu plastiknya diangkat nempel juga. Karena nggak ada ilmu, udah ikut aja dah. Orang buta itu kalau disasar-sasarin loncat, ada got loncat, padahal kagak ada, gara-gara buta. Maka kita orang nih kudu ngaji. Nih wabah begini nih saudara, kalau kita ngaji kita balikin nama Allah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, liyukhaffif alamal bala'i anka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala wal mubli. Yang membuat ringan cobaan yang ada, keyakinan Anda bahwa Allah yang memberi cobaan ini. Dan dalam bait hikmah yang lain, mata a'taka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qahra. Bila Allah memberi kita aman, usaha lancar, hidup normal, itu Allah lagi menunjukkan maha baiknya Allah. Namun wa mata mana'aka, bila Anda merasa tidak aman, bingung, ini kok bagaimana ini,
itu Allah lagi nunjukkan kemahahebatan Dia. Makhluk manapun yang aku sombong tak bisa berbuat apa-apa. Yang duitnya banyak sama kayak kita, di rumah aja dia puyeng, mau ngapain, mau kemana dia disekat lagi, mau kemana dia susah dia. Udah kayak kita nggak ada duit enak, belakang rumah ada empang, mancing lagi, kan begitu, betul nggak? Udah enak aja lah, jangan dibikin bingung-bingung. Allah balikin nama Allah. Wabah ini kalau mau diumpamain rambut gondrong namanya. Kalau orang tuh rambutnya gondrong, jangan musuhan sama tukang cukur. Makin jauh dengan tukang cukur, makin acak-acakan. Kalau pengen rapi, deketin tukang cukur. Ini masalah problem banyak nih. Jangan jauh-jauh dari Allah. Makin kita jauh dari Allah, makin berkepanjangan masalah ini. Sebab semuanya dari Allah. Kalau kita nggak mau dekat diri sama Allah sebagai perjalanan spiritual hamba dengan Tuhannya, mau ta'alluq kemana kita kalau nggak sama Allah? Kekuatan apa kita? Kan kita yang punya la haula wala quwata illa billah. Maka di awal-awal hikam tuh kata beliau bilang, min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudis zalal. Kata Ibnu Athaillah di awal-awal hikamnya, di antara pertanda orang yang nyandar sama potensi dan kemampuan diri belaka, pokoknya pakai ini, nggak nyandar sama Allah, nuqsanur roja, dia bakal kurang pengharapannya inda wujudiz zalal, ketika terjadi kegagalan, mangkinan stres karena ngandalin kemampuan otaknya, yang otak adalah makhluk, tidak mengandalin keimanannya yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ngandal sama Allah. Ajak masyarakat supaya doa, supaya baca rotibul haddad, supaya membaca sholawat kepada Rasulullah, supaya pada baca Al-Quran. Buat apa? Obat. Nanti dari sana bakal ketemu berbagai solusi-solusi supaya tenang di dalam membuat program-program yang ada. Jangan sampai program ini belum dievaluasi, buat program baru. Belum dievaluasi keberhasilannya, buat program baru. Ngandelin akal capek. Balikin nama Allah. Kita mau makhluk. Ini iman. Repot kalau nggak balik sama Allah. Kita kudu tenang. Inilah 3 ilmu ini nih rumusnya. Belajar fikih, belajar tauhid yang benar, belajar dengan tasawuf yang benar, supaya kita mantap. Ada namanya iman kepada takdir. Inilah lagi takdir yang tidak enak, tapi jujur di dalamnya banyak hikmah-hikmah ilahiyah yang kita bisa ambil daripada keadaan yang ada. Sebab orang yang belajar tasawuf tidak bakalan larut dalam keadaan, tapi pandai memanfaatkan keadaan. Dia tidak bakal bertanya kenapa ini, enggak, tapi dia bertanya apa yang saya bisa lakukan dalam keadaan seperti ini. Inilah pandainya pengelolaan hati, dan ini akan membuat pikiran kita jadi positif, mindset kita positif. Kalau mindset itu positif, fa insyaallah daya hidup kita juga positif, sehingga ketika disuweb pun hasilnya
Tapi kalau kemudian pola pikirnya negatif, paranoid berlebihan, maka mensikapi sesuatu jadi negatif, akhirnya salah langkah. Maka ketika diswab pun jadi positif. Kita jangan, kita harus balik ke Allah. Makhluk kita bantu dengan doa-doa. Kalau di masjid kan enak, kita doa-doa. Kalau di rumah, ya Allah, sholat bisa kayak capung cebok. Kalau di rumah ada nggak yang kayak begitu? Orangnya ngaji tuh, apalagi yang kagak ngaji, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah. Kalau di masjid mau rapi, qobliyah, ba'diyah, doa khusyuk. Yakinlah muslim yang ke masjid tuh ndak ada niatan ngelawan pemerintah, ndak ada. Niatnya pengen bantu doa supaya cepat tuntas. Karena doa di rumah Allah mau bagus, punya wudu. Kalau di rumah mah doa ya Allah sambil tiduran jadi begitu. Kalau di masjid kan khusyuk, kita doa bersama, minta sama Allah supaya wabah ini segera teratasi, Allah angkat dan kebijakannya tetap tepat sasaran sehingga cakep sama semuanya, tidak membingungkan, sehingga ketenangan demi ketenangan Allah munculkan di hati kaum muslimin khususnya dan bangsa ini pada umumnya, sehingga hidup itu penuh dengan ketentraman, hidup itu penuh dengan ketenangan. Hidup ini umur kita tinggal dikit, waktu kecil kita buat main-main, muda hura-hura, tinggal sisa-sisa umur, maka kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Mati adalah pasti, kena wabah atau tidak kena wabah memang tidak pasti, tapi mati adalah pasti. Jangan sampai kita mati jauh dari Allah. Kita kudu dekat dengan Allah. Umur kita banyak yang dibuang. Mari kami menghimbau betul-betul baca rotib dan maghrib ke subuh biar selamat, membantu kaum muslimin. Aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarrul mu'dhin, ya latifan lam yazal ultubina fima nazal. Apalagi ya amanal khaifin amina mimana kha, bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru, wah macam-macam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi, macam-macam. Dan itu amalan-amalan penolak bala, penolak bala. Maka kita harus bersama-sama membantu doa. Kasihan pemerintah kita, doain gitu. Doa di mana? Di rumah bisa doa di mana, tapi kalau di masjid lebih khusyuk dibanding di rumah. Lain hawanya, lain. Kalau di rumah sambil tiduran, ntar telepon bunyi diangkat. Kalau di masjid kan ada temannya, kagak enak ya kan, begitu, ntar gue lagi ngaji begitu. Jadi ada banyak adab-adab. Jagalah kita. Ala kulli hal saudara, ilmu yang wajib dipelajari 3: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak tasawuf. Kita di mana majelis ilmu mengkaji kitab ini, jangan sungkan untuk kita datang, dan kita datang, sebab ini ilmu yang manfaat di dunia, manfaat di kubur, dan manfaat di akhirat. Sampai Allah nyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak asal qalbun doang, tapi qalbun yang sehat, yang tasawufnya benar. Kita harus jalanin hidup dengan baik dan benar. Demi apa? Demi kita bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan khususnya keluarga besar Istiqomah semuanya diberikan kebahagiaan di dunia, keberkahan di kubur,
keberkahan di akhirat, semuanya diberi rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diberikan sehat wal afiat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah buat saudara-saudara kita yang murban pada tahun ini. Mudah-mudahan niat murbannya itu, ibadah kurbannya diterima oleh Allah. Allah ganti berlipat-lipat ganda. Allah beri rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Dan Allah qabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Yang belum mampu murban, moga diberikan kekuatan niat dalam hatinya. Dengan kekuatan niat itu di hari-hari mendatang diberi rezeki luas oleh Allah, di tahun mendatang mampu untuk murban. Amin. Al-Fatihah. Kemudian saudara, ngurban itu dan seluruh ibadah-ibadah Islam tidak ada yang mahal. Semua ibadah Islam itu murah meriah. Kurban aja coba bandingin dengan handphone Samsung S9. Mahal mana kira-kira kambing sama Samsung? Yang bener nih Samsung. Tapi banyak kaum muslimin HP punya 2, 3, tapi tiap tahun ngantri-ngantri lagi korban mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Murah. Motor sama kambing mahal mana? Motor. Muslim banyak di rumah punya 2, punya 3, motor sampai mau kredit lagi. Tapi ngurban enggak kuat. Mahalan kambing. Haji aja murah. Berapa haji kira-kira? Ya 35 juta. Haji sama Avanza mahal mana? Avanza. Banyak muslim mobil punya sampai 3, 4 ke Mekah orang nyampe. Murah ibadah ini. Maka bagi yang gak mampu kambing, latihan pakai ayam aja latihan. Ibnu Abbas aja latihan aja ayam. Kalau bisa ayam peluk. Iya ayam negeri kadang. Yang penting latih madhabnya Ibnu Abbas. Kata Imam Ibnu Abbas yang negara benteni ajarin, yang miskin ayam aja potong kasih tetangga. Latihan, ya Allah, latihan maksa ini, ya Allah gak ada duit, tahun depan nanti dia bisa jadi. Kalau ayam gak mampu, udah burung aja deh, jalan balik. Yang penting ngomong Tuhan. Kalau duitnya ada, insya Allah kasih syukur. Yang penting bener ibadahnya, jangan asal moto. Kan ada aturannya, korban kambingnya umur berapa, dombanya berapa, sapi. Kan kita harus pelajari supaya benar ibadahnya. Ini kan penting. Inilah penting aja. Ya, minta izin segini dulu, kasihan terlalu ngarang. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari doa, silakan Allah.